Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap puji-pujian, sembah kita kepadanya. Hari ini kita mau naikkan pujian. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Sebab kami tak akan pernah ragu akan kesetiaan-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan, takkan pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar berserah Tuhan kepada kehendak-Mu. Kami mau belajar percaya Tuhan atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami mau percaya pada rencana-Mu Tuhan. Kaulah yang setia, rancangan-Mu indah Tuhan, tak pernah kecelakaan yang Kau rancangkan buat kami. Terima kasih, kami mau berharap hanya padamu. Kaulah sumber kuat kami, sumber kemenangan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami kasihi. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Agar Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat mengerti setiap firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan pengertian demi pengertian. Tutup bungkus setiap kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu. Jangan biarkan ada firman yang dicuri oleh iblis Tuhan, tapi biar firman itu hidup, tinggal, dan dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, saya mau ajak saudara untuk buka Alkitabnya bersama-sama di dalam Ibrani 1, di dalam 1 Ibrani 12 ayat 5 sampai 9. Ya, di dalam Ibrani ya saudara ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 9. Ibrani 12 ayat 5 sampai 9. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Bagi yang mungkin HP-nya digunakan untuk ibadah, saudara bisa lihat di layar, ada ayatnya. Ayat 5 sampai 9. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ke-7. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah disiplin diri, saudara. Disiplin diri ya. Saudara, jika ada seseorang yang memiliki bakat, misalnya contohnya dia punya bakat untuk bermain sepak bola, ya saudara, dan dia punya cita-cita ingin menjadi atlet sepak bola. Jika dia berada di tangan pelatih yang benar dan tepat, orang ini atau anak ini bisa menjadi atlet yang sukses, atlet yang terkenal, atlet yang luar biasa.
Karena dia berada di tangan pelatih yang benar, pelatih yang mau mendisiplinkan dia, saudara, pelatih yang mau melatih dan mendidik seseorang ini. Tapi jika seorang itu berada di tangan yang salah, atlet ini berada di tangan pelatih yang salah, mungkin tidak akan bisa sesukses orang yang berada di tangan pelatih yang benar, saudara. Nah, hal ini sama seperti kehidupan kita, saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita juga harus punya pelatih dalam kehidupan kita. Kita harus dapat hidup disiplin, saudara. Mungkin selama ini saudara merasa saya sudah disiplin terhadap diri saya. Contohnya misalnya untuk disiplin bangun pagi, ya untuk kesehatan ya, atau untuk olahraga, untuk makan yang teratur. Bahkan saudara disiplin dalam mengikuti setiap jadwal harian yang saudara buat. Itu memang penting, saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah disiplin dalam hal rohani, yang dimana saudara butuh seorang pelatih, butuh mentor, saudara. Mentor kita yang terutama atau pelatih kita yang terutama adalah Tuhan Yesus sendiri ya, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus bisa pakai orang-orang di sekitar kita, mungkin gembala kita, pendeta kita, mentor kita di komsel, atau orang-orang di tempat pekerjaan kita untuk membimbing atau mendidik kita, saudara ya. Jadi Tuhan dapat memberikan didikannya lewat orang-orang yang telah ditentukannya untuk mendidik kita, saudara. Nah, tapi sebagai orang Kristen, saudara, sebagai murid Kristus, kita juga harus punya sikap yang benar saat kita sedang dididik, saudara. Saat kita membiarkan atau mengizinkan diri kita untuk dididik oleh Tuhan, kita harus punya sikap yang benar. Ada 3 sikap yang akan saya bahas pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng setiap didikan Tuhan, saudara. Kita baca lagi di dalam Ibrani 12 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, ya saudara. Nah, mungkin selama ini saudara merasa bahwa saudara sudah hafal firman Tuhan, atau saudara merasa, wah saya kok firman itu lagi ya, kok ayat Alkitabnya yang dibahas itu lagi ya, atau misalnya tidak usahlah baca Alkitab lagi, saya sudah selesai baca Alkitab 1 buku, jadi gak perlu baca ulang lagi. Nah, itu tidak boleh, saudara. Itu artinya menganggap enteng setiap didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itu bisa lewat firman Tuhan, ya, yang dibawakan setiap hari Minggu, atau juga ada di dalam Alkitab ini, saudara. Setiap firman Tuhan yang saudara baca ini juga adalah didikan Tuhan buat setiap kita, saudara. Nah, kita tidak boleh menganggap enteng setiap didikan Tuhan. Didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atau pendisiplinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu untuk menjadikan kita dewasa rohani. Kita sebagai orang Kristen itu harus mengalami pertumbuhan rohani, saudara, dewasa rohani. Bukan hanya sebagai bayi rohani atau anak-anak rohani saja. Saat saudara pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara baru lahir baru, itu saudara adalah bayi rohani. Nah, bayi itu harus terus bertumbuh, saudara, ya, bertumbuh menjadi mulai menjadi balita, jadi anak-anak, remaja, mulai dewasa, ya saudara. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Itu sebabnya penting sekali didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Penting sekali kita butuh Tuhan untuk mendisiplinkan setiap kita, ya, dan menghargai setiap orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mendidik kita. Nah, saudara, jika saudara ingin mengalami pertumbuhan rohani, saudara tidak boleh menganggap enteng firman Tuhan yang saudara baca, ya. Saudara harus membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan untuk memberikan rema dalam kehidupan saudara. Dengan begitu, kerohanian saudara akan terus bertumbuh, dari mungkin bayi rohani menjadi anak-anak rohani, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa rohani, ya saudara. Sama seperti seorang anak kecil, saudara. Anak kecil itu juga pasti mengalami pertumbuhan. Nah, saat bertumbuh, pasti mungkin tubuhnya itu ya akan terus bertumbuh, ya, tubuh jasmani.
Tapi kalau pikirannya tidak didisiplinkan, pikirannya tidak dididik oleh orang tua mereka, mungkin badan mereka boleh bertumbuh besar, tapi pikiran mereka, tingkah laku mereka masih seperti anak-anak. Ya, itu kan bahaya saudara. Sama seperti kita. Mungkin kita sudah jadi Kristen sudah lama, dari lahir, atau mungkin sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun. Tapi kalau kita masih ada di tingkat anak-anak rohani, itu juga bahaya saudara. Apalagi kita menanti-nantikan Tuhan kan untuk menjemput kita kembali pulang ke surga saudara, sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu bukan anak-anak atau bayi rohani saudara, tapi yang akan menjadi mempelai Kristus yang dijemput Tuhan adalah mereka yang dewasa rohani, mereka yang bertahan dalam didikan Tuhan, mereka yang selalu disiplin dalam hal kerohanian. Ya saudara, itu yang akan Tuhan jemput untuk menjadi mempelainya. Nah, lalu kita masuk dalam sikap kedua saudara yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus saat berada dalam kedisiplinan Tuhan atau didikan Tuhan ya saudara. Kita baca dari Ibrani 12 ayat 5b. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa saudara. Nah, memang saudara, untuk disiplin itu tidak mudah ya. Kalau di dalam kamus dalam KBBI, disiplin artinya taat pada peraturan. Sama seperti seorang atlet. Bagi seorang atlet, agar dia bisa sukses ya di dalam karir olahraganya, atlet olahraga ini misalkan sepak bola, dia harus bangun subuh setiap hari, makan makanan yang teratur, berolahraga, jaga ya tadi juga jaga pola tidur, jaga pola makan, semuanya harus taat peraturan, harus disiplin apa yang diperintahkan atau apa yang disuruh oleh pelatihnya saudara. Memang pasti itu tidak mudah, rasanya capek sekali. Baru kemarin kita lari pagi, misalnya atlet itu lari pagi muterin lapangan 50 kali, tapi itu harus dilakukan setiap hari. Hari ini juga sama 50 kali muterin keliling halaman. Lalu besoknya juga sama, keliling lapangan lagi ya, lapangan atau halaman rumahnya. Setiap hari seperti itu saudara. Kalau misalnya atlet itu putus asa, dia tidak dapat menjadi atlet yang luar biasa. Kalau saat dididikan atau di pendisiplinan dari pelatihnya saja, dia mudah putus asa, ngambek mungkin, atau marah, atau capek, jenuh, jadi dia tidak melanjutkan lagi begitu ya saudara. Mungkin ada saat-saat dimana kita juga jenuh saudara, kita merasa mau putus asa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dalam setiap didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi saudara, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan tidak pernah putus asa dalam menolong setiap kita saudara, dalam menolong saudara. Oleh sebab itu, saudara harus terus ya hidup di dalam takut akan Tuhan, harus terus disiplin rohani saudara, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, agar saudara dapat terus mengalami pertumbuhan rohani lewat disiplin rohani ini saudara. Seperti apa? Misalnya contoh, baca Alkitab setiap hari ya, baca Alkitab setiap hari, punya jam doa setiap hari, ada saat teduh bersama Tuhan setiap pagi atau malam mungkin ya. Lalu juga yang lainnya melakukan perintah Tuhan, melakukan amanat agung Tuhan. Jangan pernah berputus asa dalam melakukannya saudara. Nah, kadang ketika saat kita sedang membaca Alkitab, mungkin kadang kita ada rasa jenuh, atau ibadah juga saudara, kita disiplin rohani untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kita mungkin saudara merasa, sudah setahun lebih nih kita beribadah di rumah, gak asik gak seru maunya ibadah bersama-sama. Nah itu akhirnya membuat kita jadi tidak beribadah saudara. Jangan seperti itu ya saudara. Marilah walaupun kita ibadah online, tapi kita harus membiasakan diri kita setiap minggu, setiap hari untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau di rumah ya saudara beribadah di rumah bersama keluarga saudara, membuat mesbah keluarga. Kalau hari Minggu saudara juga bisa beribadah bersama keluarga, tapi kita sama-sama melihat ibadah online ya dari YouTube saudara. Jangan biarkan kerohanian kita mati atau stuck begitu saja saudara, tapi mari kita mendisiplinkan kerohanian kita ya. Ada amin saudara? Oke. Nah, dalam
setiap pergumulan yang kita hadapi, ya, itu Tuhan izinkan terjadi, saudara, untuk mendewasakan setiap kita. Mungkin Tuhan sedang melatih saudara untuk mengampuni orang lain, ya, Tuhan mendidik saudara, mengingatkan saudara lewat ayat firman Tuhan. Atau mungkin ada hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan tentang mengampuni orang lain, atau tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, saudara. Tapi pergumulan hidup saudara tetap aja jalan. Nah, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam kehidupan saudara, bukan untuk supaya saudara jatuh atau berputus asa, tapi itu untuk menjadikan saudara kuat di dalam Tuhan, yang menjadi bisa next level, naik tingkat ke yang lebih tinggi lagi, menjadi dewasa rohani. Oleh sebab itu jangan pernah berputus asa dalam pendisiplinan rohani, karena ketika saudara disiplin rohani, membaca Alkitab itu yang akan menguatkan roh Anda, ya saudara. Beribadah setiap hari Minggu itu juga akan menguatkan roh Anda. Jadi ketika saudara mengalami pergumulan, firman Tuhan akan kembali diingatkan dalam kehidupan Anda, sehingga Anda menjadi kuat dan tidak berputus asa. Gitu saudara. Kita masuk poin yang ketiga, ya. Yang poin ketiga adalah jangan salah sangka. Kita baca dari Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu saya lanjut ke dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dididik oleh Tuhan, saudara. Memang ganjaran atau didikan tuh tidak mendatangkan sukacita buat kita, ya, tapi malah mendatangkan duka cita. Ada rasa tidak enak, capek, rasanya bosan, jenuh, ya saudara. Tapi itu semua untuk apa, saudara? Supaya menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada kita semua, saudara. Jadi jangan pernah salah sangka dan berpikir bahwa wah, didikan Tuhan atau teguran Tuhan atau pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan benci, atau karena Tuhan tidak suka, karena Tuhan marah, karena dosa-dosa kita. Bukan seperti itu, saudara. Tapi itu boleh ada dalam kehidupan saudara. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara agar saudara menghasilkan buah kebenaran, menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, saudara next level, naik tingkat yang lebih lagi. Itu sebabnya sikap ketiga yang harus saudara miliki adalah jangan salah sangka. Ya, saudara harus berpikir seperti Tuhan berpikir, memandang kepada Tuhan saja. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara itu untuk kebaikan saudara. Nah, untuk mendewasakan saudara, ya, dan juga saya dan setiap kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, sama seperti di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan untuk saudara. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ya, di sini dikatakan bahwa Rasul ini suka dalam kelemahannya, karena justru dalam kelemahannya kuasa Tuhan bekerja. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, didikan Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus ini juga luar biasa, saudara. Tapi Rasul Paulus ini tidak marah-marah sama Tuhan, tidak kesal, tidak kecewa, tidak berputus asa, tetapi justru dia menerima setiap didikan Tuhan, karena dia tahu ketika saat dia merasa lemah, saat dia merasa tidak sanggup, justru dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan menaunginya dan akan menjadi kekuatan buat kehidupannya. Sama seperti kita, ya saudara, justru kita akan menjadi pribadi yang kuat, ya, dalam segala hal. Ketika Tuhan mendidik kita, mendisiplinkan kita, dan kita terus berusaha, terus kuat di dalam Tuhan, terus semangat, maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, sebagai orang percaya, kita pasti punya tujuan akhir. Tujuan akhir kita seperti yang di tengah-tengah firman Tuhan tadi saya bilang, bahwa kita mau bertemu dengan Tuhan di surga.
Tuhan menjemput kita di awan-awan menjadi mempelainya. Seperti 5 gadis bijaksana, saudara. Ya, untuk menjadi seorang pengantin atau mempelai, pasti mereka harus yang dewasa, bukan anak-anak ataupun bayi atau balita. Ya, kalau untuk kehidupan yang di bumi, di manusia ini ya saudara. Saudara menikah karena saudara sudah dewasa kan, bukan ketika saudara anak-anak. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga, dia memilih gerejanya, memilih mempelainya yang juga dewasa. Dewasa dalam hal apa, saudara? Dalam hal rohani, ya, dalam hal kerohanian. Oleh sebab itu, kita harus terus bertumbuh kerohanian kita di dalam Tuhan, saudara. Setiap didikan yang Tuhan berikan dalam Alkitab, entah itu lewat hamba Tuhan yang menyampaikan, atau lewat gembala saudara yang memberikan pesan, atau mungkin orang yang umurnya lebih muda dari saudara atau statusnya di bawah saudara, saudara jangan pernah menganggap enteng setiap perkataan mereka, apalagi kalau itu berasal dari Tuhan. Ya, karena setiap didikan, setiap teguran, setiap orang yang Tuhan pakai itu untuk mendewasakan setiap kita. Saya berdoa saudara agar kita semua jemaat GBI Jalan Baru Utama 4 ini boleh mengalami pertumbuhan rohani, mau terus untuk didisiplinkan Tuhan, mau terus untuk dididik oleh Tuhan, dan tidak menyerah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya akan bacakan 3 poin yang tadi, sikap yang harus dimiliki oleh murid Kristus. Ya, yang pertama, jangan anggap enteng. Ingat saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan berputus asa. Jangan putus asa ketika Tuhan sedang mendidik kita, menegur kita ya. Lalu yang ketiga, jangan salah sangka bahwa setiap didikan, setiap teguran, setiap ganjaran, setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk mendewasakan dan menguatkan kita. Mari saudara harus tetap giat cari Tuhan, harus tetap intim sama Tuhan, cari perkenanan Tuhan, berdoa terus, tanya Tuhan apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara ambil, langkah apa yang harus saudara kerjakan. Minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, maka Dia akan menuntun kehidupan saudara supaya jalan saudara tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Di hari-hari ini saudara, keadaan dunia bukannya menjadi semakin baik, tapi menjadi semakin jahat saudara. Kasih sudah banyak sekali mulai menjadi dingin. Tapi kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, mempelai-mempelai Kristus, jangan sampai kasih kita juga menjadi dingin. Jangan sampai kita terbawa arus duniawi saudara. Oleh sebab itu pentingnya didikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terus berada di jalan Tuhan, tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Amin. Nah saudara, firman Tuhan kita mau tutup sampai hari ini. Saya mau ajak saudara untuk tundukkan kepala, saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan buat setiap kami, mengingatkan kepada kami bahwa pentingnya untuk disiplin diri terutama dalam hal kerohanian kami Tuhan. Pentingnya kami untuk menerima setiap didikan Engkau dengan hati yang sukacita dan menerima dengan tulus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau mendidik kami, ketika Engkau ingin kami disiplin dalam hal rohani, Engkau ingin yang terbaik buat setiap kami. Dan hamba-Mu saat itu Tuhan berdoa untuk semua keluarga besar GBI Jalan Baru Utama 4, baik itu jemaat, pelayan, bahkan pemimpin para PKS di gereja ini Tuhan. Biar Engkau yang memberikan pertumbuhan rohani yang lebih lagi Tuhan, next level yang lebih lagi, agar setiap kami menjadi dewasa rohani, bukan menjadi bayi atau anak-anak rohani Tuhan, tapi kami terus bertumbuh menjadi dewasa rohani, agar kami layak menjadi mempelai-Mu Tuhan saat Engkau datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami di awan-awan. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu mungkin yang saat ini sedang ada yang sakit, biar dimanapun mereka berada Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat-Mu Tuhan turun di tengah-tengah umat-Mu yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, yang juga sedang berbeban berat, butuh pertolongan jalan keluar, kiranya Engkau yang memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan buat setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun saat ini Tuhan kebutuhan jemaat-Mu, kebutuhan anak-anak-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan terus hidup kudus, terus hidup takut akan Engkau. Jangan biarkan di satupun anak-anak-Mu yang murtad melenceng ke kiri ataupun ke kanan, tapi biarlah Tuhan jadikan kami jemaat
keluarga besar GBI Jambar tempat ini menjadi mempelai-mempelai-Mu yang berkenan, yang kudus, yang cantik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai sekarang Tuhan, dan hamba-Mu mau terus Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biar sukacita kasih-Mu Tuhan terus mengalir buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan sebagian Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan rela Tuhan, seperti janda dengan 2 peser duit Tuhan, tetapi Engkau mengatakan bahwa itu yang terbaik dari janda itu. Biar kami Tuhan di dalam kekurangan kami sekalipun, kami rela memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang mereka kerjakan biar menjadi berhasil Tuhan, karena ada ketaatan dalam mengembalikan setiap perpuluhan dan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, ada dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.